rekan-rekan dari Fakultas Tarbiyah serta seluruh mahasiswa dari Unisba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para tabi'in-tabi'innya, dan kita selaku umatnya, insya Allah istiqomah di jalannya. Terima kasih juga kepada pemateri atau pemantik yang sudah hadir. Mudah-mudahan dalam acara diskusi ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu baru, serta ilmu-ilmu yang bisa diamalkan baik untuk diri kita sendiri khususnya dan umumnya untuk seluruhnya. Tema kali ini yaitu memahami politik dengan pengantar ilmu politik ya. Ya betul sekali, apapun yang kita ingin pahami tentunya harus ada pengantarnya terlebih dahulu. Apresiasi sebesar-besarnya kepada Departemen Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang telah mengadakan kegiatan diskusi ini. Mudah-mudahan sukses sampai nanti di akhir ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Yuan Reja yang telah menyampaikan sambutannya. Lanjut kepada sambutan yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang mewakilinya. Saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pemateri, Kang Yusron, juga yang terhormat para ketua lembaga, terkhusus kepada Ketua Dewan Amanat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, juga tak lupa yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa PAI dan Himpunan Mahasiswa PAUD, juga yang terhormat rekan-rekan dari semua jajaran BEM fakultas yang ada di Universitas Islam Bandung ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat lillahi rabbi yang mana dengan qudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul di room Zoom ini dalam hal pembahasan untuk ilmu politik dan juga pengantar ilmu politik terkhusus sosial dan politik BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Sedikit membahas mengenai politik yang mana kami dari BEM FTK menyelenggarakan aktivitas kerja yang bernama diskusi politik ini karena kami rasa dan kami pandang perlu untuk pembahasan politik ini dalam lingkup mahasiswa, apalagi mungkin bisa dikatakan bahwasanya dalam pelajar mahasiswa itu memiliki tingkatan yang paling tinggi dalam hal pelajar begitu. Oleh karena itu bisa kita kaji dan bisa kita pikirkan gitu. Beberapa waktu ke belakang mahasiswa selalu terlibat aktif dalam hal-hal politik yang menyeruak di negara pada umumnya, khususnya mungkin di masing-masing fakultas juga dalam hal politik juga itu selalu ada. Dan juga dengan adanya aktivitas ini diharap itu seperti apa, terusus politik yang bisa dikaji dalam lingkup mahasiswa. Dan juga tentunya dalam hal ilmu politik juga tentunya harus ada pengantarnya begitu.
contoh mungkin kita kalau mau kemana-mana tentu kalau misalkan kita belum hafal tentu harus diantar. Nah, oleh karena itu supaya ente sesat atau nyaliwang bahasa Sunda namanya, kami menyelenggarakan yang lebih ditujukan untuk pengantar ilmu politik. Diharapkan pemahaman mahasiswa terhadap politik itu benar-benar tertuju dan mungkin itu harapan dari saya. Saya harap nanti dalam kegiatan diskusi politik ini semua bisa berdiskusi dan bisa ngobrol dengan ya sebagaimana diharapkan dan juga mendapat hasil yang semuanya bisa bermanfaat begitu. Mungkin untuk sambutan dari saya dirasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Agung untuk menyampaikan sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kepada acara inti. Oleh karena itu, saya serahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahdum Ibrahim sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi sosial politik pada malam hari ini. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya di malam yang baik ini? Saya harap semuanya baik-baik aja ya, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Amin, Allahumma amin. Siap ya membahas sebuah tema kali ini, yakni memahami politik dengan pengantar politik. Dari temanya aja kita udah merasa tergugah gitu dengan kata politik ini. Walaupun diadakan daring, semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk berdiskusi bersama. Nah, gitu. Sebelum membahas lebih dalam, mungkin saya akan mengulas sedikit apa sih politik itu. Nah, singkatnya gini, politik itu adalah usaha yang ditempuh warga bersama. Nah, untuk selebihnya mungkin akan membahas ini bersama pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Kang Yusron SH. Beliau ini merupakan jaringan advokat kami pusat dalam bidang pendampingan. Luar biasa sekali ya, ini menjadi motivasi buat kita semua. Kalau begitu, langsung saja kepada Kang Yusron, dipersilakan untuk menyampaikan materi selama 45 menit. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Ya, terima kasih Kang Mahdum ya. Ya, moderator ya, atas diberikan kesempatannya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukurillah, syahadallah ilallah, syahadana Muhammadan abduhu wa rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita yang insyaallah hingga detik ini kita diberikan nikmat sehat walafiat. Semoga juga ini menjadi doa wasilah juga untuk barangkali dari teman-teman sini yang masih sempat hadir tapi dalam kondisi tidak sehat. Karena memang luar biasa ya apa kita saya rasa juga mungkin ini posisinya di Bandung semua atau di daerah yang lain ada. Bermacam-macam sepertinya Kang ini. Kan ada cuaca lagi dingin-dinginnya banget ya. Gitu. Tentunya COVID lagi meningkat, ya. Kemudian juga banyaklah gitu kawan-kawan kita yang sakit dan sebagainya macamnya. Semoga juga kita doakan semua juga apa yang sakit bisa Allah angkat penyakitnya gitu yang dan semoga kita juga berdoa agar pandemi ini juga bisa segera selesai biar kita teknologi ini juga memudahkan kita tapi juga kadang nongkrong offline tuh lebih mengasihkan itu. Ninde. Alhamdulillah, salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat
perjuangan beliau lah kita juga bisa menikmati nikmat iman dan nikmat Islam. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dari BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Salam silaturahmi dari saya gitu. Untuk semuanya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya gitu. Kepada para ketua umum, para pimpinan-pimpinan himpunan yang ada di BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Sama-sama lah gitu dari Universitas Islam gitu. Nah, mungkin bedanya saya ada SGD-nya, teman-teman langsung Unisba gitu. Kayak gitu. Nah, salam izin silaturahmi teman-teman semua. Saya mungkin kebetulan juga dari UIN Bandung. Nah, izin menyampaikan juga mungkin kalau dibilang materi ini kejauhan mungkin ya. Tapi ini sedikit berbagi dan sharing saja gitu, berbagi pengalaman apa saja sih sebenarnya gitu yang dipelajari dalam politik ini. Kalau di Fakultas Syariah di Unisba Fakultas Syariah kan ya. Di Fakultas Syariah mungkin dipelajari gitu bagaimana pengaruh ilmu politik. Nah, mungkin teman-teman kalau di Tarbiyah nggak tahu, saya nggak tahu ya. Nah, saya izin menyampaikan terlebih dahulu. Ada ini nggak yang share PPT-nya? Ada yang kelihatan nggak? Kelihatan semua? Belum, Kang. Nah, sudah. Oke, ya. Bismillah teman-teman semua, mungkin ya. Mohon maaf, bukan yang ini. Bentar. Ya, sambil ini mungkin sambil saya ini cari tadi filenya ketukar. Saya mungkin sedikit tanya ya, mungkin tadi itu sudah dipantik nih oleh moderator apa sih politik gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang bisa jawab Pak? Apa sih yang dalam benak teman-teman kalau kita mendengar politik? Boleh dari satu laki-laki atau enggak satu perempuan? Dari saya boleh? Mangga silakan. Ya, yang pertama saya dengar politik itu karena ini emang udah lama muncul jadi stigma di masyarakat atau di milenial yang memang butuh edukasi. Ya mungkin politik ini mengandung sesuatu yang gimana ya, yang bisa dibilang kotor begitulah kira-kira. Ya, ada lagi dari yang lain? Kalau saya nanya nih, apa kalau yang ada di benak teman-teman kan, kalau di beranda Facebook kan, apa yang Anda pikirkan? Nah, saya nanya apa yang ada di benak teman-teman kalau mendengar kata politik? Izin masuk, Bang. Ya, silakan boleh masuk. Nggak dikunci. Kalau menurut saya sih, politik itu adalah yang saya pertama tanggap ketika mendengar kata politik itu teringat kekuasaan yang sering mengeluarkan kebijakan tetapi tidak mampu mengakomodir kepentingan umum gitu. Begitu, Bang. Ya. Oke, ya. Ada lagi mungkin dari perempuannya nih. Suara perempuan kita harus mengakomodir gitu. Karena kalau nggak diakomodir nanti diskriminasi terhadap kaum perempuan gitu. Nanti saya disomasi gitu. Boleh dari perempuan satu orang aja, apa yang di benak teman-teman kalau mendengar kalimat politik atau kata politik? Ada? Jeng. Oke, nggak ada nih. Oke, nanti kita mungkin perempuan masih ada yang malu-malu ya. Nanti boleh sebelum didiskusi, nanti teman-teman boleh cari tempat ternyaman ya. Jadi kita diskusi santai aja. Kalau ada kopi ya kopi.
Kayak gitu. Sambil ya nyemil-nyemil dikit lagi. Nah, tadi sudah disebutkan ya apa berkaitan tentang politik gitu. Ada yang mohon maaf tadi Kang siapa yang pertama gitu bahwa ada sesuatu yang jadi ya kalau yang saya tangkap dari penyampaian teman-teman itu adalah problem politik. Nah, dulu sama saya juga politik itu juga kotor, kemudian juga hal-hal tindak cara yang tidak melakukan hal-hal yang berbagai macam cara untuk memperoleh kekuasaan. Nah, itu adalah salah satu problem politik yang ada di kita gitu. Nah, kita kembali ke pengantar ilmu politik. Mungkin kalau secara singkatnya gini, mungkin ada teman-teman pernah belajar gitu. Politik ini juga jalan gitu. Jadi artinya berjalan untuk memperoleh kekuasaan gitu. Ibaratkannya tadi kita mau ke contoh kalau yang dari Bandung Timur mau ke kampus Unisba ya, jalannya itu adalah politiknya gitu. Nah, kalau dalam konsep kaidah fikih bahwa politik ini adalah bagian dari syariat. Nah, karena syariat itu kan definisinya adalah jalan air itu. Nah, jalan air ini, nah salah satu jalan air itu adalah politik gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau ini kelihatan ya PPT. Nah, kalau objek kajian ilmu politik itu biasanya nih terkait dengan konsep dasar ilmu politik seperti apa. Kayak gini, nah, pendekatan dalam ilmu politik, kemudian lembaga-lembaga negara yang dikaji itu biasanya seperti itu. Budaya dan sosialisasi politik, kemudian komunikasi politik dan opini publik. Salah satunya mungkin juga partai politik dan partisipasi. Partisipasi itu berupa pemilu ataupun musyawarah yang lainnya. Sama ada juga yang dikaji itu biasanya di dalam pengantar ilmu politik itu ya ada ideologi politik, kemudian demokrasi dan hak asasi manusia, dan ada satu lagi yang mungkin mencakup dari lembaga itu adalah kekuasaan. Nah, kalau ini biasanya nih, kalau teman-teman yang mungkin pernah baca ya gitu. Kalau di kita biasanya di mahasiswa ilmu politik ataupun fakultas syariah biasanya buku inilah yang menjadi pedoman gitu, atau yang jadi rujukan untuk belajar ilmu politik. Salah satunya mungkin ada buku dasar ilmu politik yang ditulis oleh salah satu mantan dekan Universitas Indonesia, yaitu Prof. Miriam Budiarjo. Nah, beliau ini salah satu dosen jadi rujukan lah terkait dengan ilmu politik. Nah, nanti materinya apa saja mungkin nanti apa dan mengapa dalam studi ilmu politik. Nah, politik dan ilmu politik itu biasanya beda gitu. Nanti dibahas gimana. Nanti kan tadi konsep objek kajian ini banyak ya. Nah, kalau banyak ini dibahas 45 menit ini nggak kekejar gitu. Saya pun juga di pengantar ilmu politik ini sekitar 1 semester gitu. Jadi kurang lebih 16 kali pertemuan. Tapi nanti kita bahas sekilas. Tapi kita akan konsentrasi kepada konsep dasar ilmu politik dan juga pendekatan ilmu politik. Mungkin ini yang akan mencakup keseluruhannya. Gitu. Nanti sisanya dibahas sedikit-sedikit lagi. Nah, mungkin tadi udah dengar ya, politik itu tadi sudah salah satunya mungkin aktivitas atau cara memperoleh kekuasaan. Politik itu pada prinsipnya bertujuan baik. Ya mungkin nanti perjalanannya saja yang kemudian disalahgunakan oleh beberapa orang. Kemudian politik ini aktivitas untuk membuat atau mengubah aturan yang mengikat kepada masyarakat. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh kita, contoh bisa saja kan politik itu kan dalam ranah kecilnya teman-teman diskusi berdua dan kemudian menghasilkan keputusan yang akan berdampak pada banyak orang. Nah, itu juga kegiatan politik. Nah, ataupun juga teman-teman di BEM kan biasanya ada musyawarah ya gitu. Nah, musyawarah itu untuk menentukan satu arah kebijakan ataupun satu arah lah bisa minimal gitu. Nah, itu adalah sebuah kegiatan politik. Jadi hal terkecilnya adalah 2 orang yang berdiskusi pun kemudian merumuskan kebijakan ataupun aturan gitu, ataupun ya apapun yang berimpact gitu. Nah, itu adalah kegiatan politik. Di situ ada nanti komunikasi politik. Kalau komunikasi politik kan kalau dalam pemenangan BEM kan ada yang namanya konsolidasi ataupun negosiasi dan sebagainya macamnya. Nah, ilmu politik ini adalah studi tentang pemerintahan atau kebijakan atau proses politik.
atau sistem perilaku gitu. Jadi perilaku politik itu tadi bagaimana pemenangan kampus ataupun bagaimana perubahan kebijakan. Nah, itu yang dipelajari dalam ilmu politik. Nah, kemudian juga siapa mendapat apa dan kemudian nah ini berkaitan tentang isinya gitu. Siapa ini mendapat apa, contoh dari kegiatan apa peraturan BEM yang dibuat oleh teman-teman BEM fakultas ya. Inilah tujuan dari kegiatan politik. Batasan ilmu politik tidak sekedar membicarakan negara tetapi juga masyarakat tadi ya. Mungkin teman-teman banyak yang kenapa sih orang, saya kira juga kenapa sih anak generasi muda itu juga hampir sebagian besar mungkin juga nggak paham, bukan nggak paham, enggan untuk mempelajari politik. Padahal gitu, teman-teman perlu ingat gitu, apapun keputusannya di contoh di kekuasaan negara ataupun di lembaga legislatif. Gitu. Contoh kan kalau di biasa ada anekdot kayak gini. Lah ngapain kita ngurusin apa yang dilakukan DPR ataupun ngapain kita ngurusin pemerintahan. Toh juga kita masih tetap bisa makan gitu. Nah, ada satu hal yang mungkin itu juga yang terputus oleh generasi muda. Sebab padahal apa? Kebijakan yang dibuat, yang keputusan politik yang dilakukan oleh DPR itu contoh tentang undang-undang kekarantinaan, kemudian undang-undang RUU KPK itu kita meskipun nggak setuju gitu dan ataupun kita nggak bersuara, ketika sudah diketok palu maka itu adalah akan kita rasakan dampaknya kayak gitu. Nah, apa dan mengapa dalam studi politik? Nah, ini juga menjadi tantangan ya. Tantangannya itu adalah saking kompleksnya dan rumitnya kegiatan masyarakat ataupun kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, ini yang menjadi tantangan kegiatan politik gitu. Saya kayak tadi contoh karena mungkin juga teman-teman di BEM banyak yang dari berbagai latar belakang. Akhirnya apa ya? Inilah juga menjadi uniknya ilmu politik. Kalau saya bisa sebutkan bahwa ilmu politik ini gitu ilmu yang dinamis gitu. Jadi nggak bisa ditebak. Contoh mungkin teman-teman bisa mendengar lagi kegiatan pemilu gitu. Kegiatan pemilu itu kan adalah salah satu kegiatan politik. Nah, ini nggak akan bisa nggak ada semua orang yang bisa memprediksi 100% apa yang akan terjadi gitu. Karena apa ya, ilmu politik ini juga ilmu yang dinamis. Kayak contoh tentang kegiatan kalau mungkin yang lagi ramai gitu tentang kekuasaan itu adalah jabatan presiden 3 periode. Bagi teman-teman mungkin ataupun bagi sebagian orang ini hal mustahil gitu. Tapi pada prinsipnya ini bukan hal yang mustahil, bisa jadi gitu. Ketika kegiatan politik yang ada di DPR mengesahkan 3 periodenya jabatan presiden, inilah yang disebut bahwa ilmu politik itu juga ilmu yang nggak bergerak statis tapi dinamis. Nah, penerapan ilmu politik pada dasarnya untuk mencari mencari solusi atas masalah gitu dengan membuat kebijakan. Contoh mungkin hal terkecilnya saja gitu. Mungkin ada aturan di tadi ya saya di awal juga dibilang bahwa mungkin nanti teman-teman ini kalau teori di PDF-nya ini mungkin sedikit sebagiannya teori, tapi nanti kita coba diskusikan ya. Nah, kegiatan politik ini tujuan utamanya adalah mencari solusi atas masalah. Nah, cuman bedanya adalah kalau politik itu biasanya berupa produknya itu adalah kebijakan ataupun peraturan yang berlaku gitu. Nah, kalau menurut mungkin teman-teman ada ya yang kenal mungkin atau yang pernah mendengar Mang Aristoteles ini. Sebut Mang aja gitu karena orang Sunda gitu kan, sebutnya Mang gitu. Menyebut ilmu politik ini master of science gitu, atau ilmu yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam suatu komunitas dan menyediakan aturan dan hukumnya gitu. Jadi jadi konsep dasarnya ilmu politik itu tadi ya mempelajari atau ilmu yang mempelajari pengaruh terhadap kehidupan manusia. Pertama ada manusianya yang bisa yang terpengaruh atau impact-nya kepada kehidupan manusia. Yang kedua ada sebuah kelompok. Yang ketiga ada aturan atau kebijakan yang bisa dihasilkan. Jadi tiga unsur inilah yang menjadi pokok utama kegiatan politik ataupun ilmu politik yang dipelajari dalam ilmu politik. Nah, mungkin kalau definisi mah tadi ya ini mungkin secara ilmiah, secara bukunya gitu. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau
kepolitikan. Politik yaitu adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Jadi tujuan utamanya adalah ilmu politik ini adalah apa? Memperoleh kemaslahatan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia tadi gemah ripah loh jinawi gitu. Itu kan salah satu falsafah bangsa kita yang sampai detik ini melekat gitu. Kita ke dua pokok utama, jadi nanti teman-teman saya akan menjelaskan hanya pada tataran konsep dan juga pendekatan saja ya. Nah, konsep dasarnya ini politik itu tadi kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum. Jadi ada kekuasaan di sana gitu. Baik terbentuknya maupun akibat karena tujuan kekuasaan ataupun yang lainnya gitu. Nah, kekuasaan itu relasional gitu, atau tidak seimbang gitu. Bahkan ada kecenderungan menggunakan kekerasan. Contoh politiknya zaman Nazi kan itu menghalalkan penindasan terhadap kelompok-kelompok pada saat itu di Jerman gitu. Ataupun juga politiknya pada di luar negeri kan banyak yang menggunakan kekerasan gitu. Contoh saja juga dalam perebutan kekuasaan di Yerusalem Timur gitu kan. Itu kan menggunakan kekerasan dan menghalalkan segala cara gitu. Ini boleh gak sebenarnya gitu? Boleh gitu. Itu kalau pemahaman negara masing-masingnya menggunakan konsep politik menggunakan kekerasan. Bahkan dalam teori Machiavelli itu apapun yang ditujukan untuk memperoleh kekuasaan baik itu secara sah maupun tidak ataupun menggunakan kekerasan ataupun tidak lazim itu dibolehkan kalau berdasarkan seorang Machiavelli. Machiavelli ini salah satu tokoh filsafat tokoh politik di Perancis gitu. Nah, kegiatan tingkah laku sikap keputusan yang menjadi objek kajian. Jadi yang objek kajiannya itu yang pada pokoknya adalah kebijakan atau kekuasaan yang dilembagakan atau diformalkan. Nanti ada kekuasaan yang otoriter, authority atau kewenangan. Masyarakat memiliki tujuan dan nilai yang dibutuhkan kegiatan untuk mencapai hal tersebut. Nah, nilai-nilai yang harus Nah, mungkin teman-teman tadi kan ada yang disebutkan bahwa politik itu tujuannya banyak yang melenceng gitu. Nah, pada prinsipnya itu adalah udah masuk. Jadi kalau saya sih punya prinsip ada dua teori politik yang secara simpelnya ada politik nilai, ada juga politik praktis. Politik praktis itu ya salah satunya ya perebutan kekuasaan, tapi kalau politik nilai ya kita kepada konstitusi syariahnya itu adalah tujuanlah kemaslahatan umat. Nah, konsep dasarnya adalah legitimasi atau penerimaan pengakuan terhadap hak moral pemimpin. Jadi legitimasi tujuan dalam konsep dasar ilmu politik itu adalah memperoleh legitimasi kekuasaan. Contoh dalam proses pemilihan BEM saja gitu. Ketika sudah ada kebijakan-kebijakan politik, maka ketua BEM itu harus memperoleh legitimasi gitu. Memperoleh legitimasi untuk apa? Untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada di BEM-nya gitu. Nah, melaksanakan keputusan politik ini juga membutuhkan legitimasi dari masyarakat BEM-nya. Gitu. Bagaimana otoritas dengan legitimasi yang dibangunnya gitu. Nah, salah satunya mungkin otoritas tradisional yang berakar dalam sejarah yang kultural. Nah, ini kan juga biasanya kalau otoritas yang diperoleh tradisional ini biasanya adalah otoritas budaya ataupun otoritas keagamaan. Contoh ada kalau di kampungan ada kalau dalam setiap kebijakan kan yang dituakan tuh yang akan jadi yang diikuti masyarakat. Nah, ini otoritas tradisional ini yang biasanya diterapkan di daerah masyarakat. Mohon maaf dalam di perkampungan tradisional ini legitimasinya ditekankan kepada tokoh adat, tokoh budaya maupun tokoh agama. Nah, kalau otoritas ada juga otoritas yang berdasarkan karismatik. Nah, jadi legitimasi itu adalah atas dasar karakter dari pemimpin tersebut. Otoritas karismatik ini juga berdasarkan track record kepemimpinan. Contoh gitu. Saya contohkan saja gitu. Kayak otoritasnya DPR gitu. Ketika DPR itu sudah tidak ada trust dari masyarakat, maka otoritas ini tidak bisa diterapkan. Nah, kemudian ada otoritas atau legitimasi
berdasarkan aturan yang sah. Nah, beberapa konsep lanjutannya nih ya, negara. Nah, negara ini jadi ada konsepnya ini adalah konsep dalam ilmu politik ada konsep negara. Nah, negara ini adalah unit politik yang memiliki kedaulatan atas wilayah dan penduduk di dalamnya. Jadi mungkin teman-teman mungkin dulu ada yang SMA ya yang belajar PKN. Nah, negara bahwa dalam konsep perpolitik itu ada negara, ada bangsa dan ada negara bangsa. Ada kedaulatan dan ada juga wilayah. Nah, ini jangan mencakup beberapa konsep. Kedaulatan memerlukan otoritas yang sah dan tertinggi dalam sebuah negara. Kan kalau dalam undang-undang kita kan bahwa kedaulatan tertinggi ada berada pada rakyat. Gitu. Nah, Indonesia adalah negara yang berdaulat atas 34 provinsi. Gitu. Semua orang Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis dan bangsa. Ada juga konsep negara bangsa. Adalah negara yang mampu dan berhasil menciptakan bangsa dan terdiri dari berbagai populasi tersebut dari atas. Nah, ini konsep lanjutannya. Nah, konsep dasar ilmu politik, nah ada juga konsep kebijakan atau kalau kebijakan itu kan sekumpulan ide atau gagasan. Ataupun ada konsep juga pembuatan kebijakan. Nah, artinya pada prinsipnya ini mah kepada ranah kekuasaan ataupun pembuat kebijakan. Nah, dalam ilmu politik juga dipelajari bahwa konsep demokrasi. Kalau mungkin ada yang pernah dengar teori demokrasi, saya mungkin sebelumnya nanya nih gitu kepada teman-teman, kira-kira apakah konsep demokrasi ini ideal untuk konsep politik atau penerapan politik di Indonesia gitu? Kan ada kalau demokrasi kan one man one vote gitu kan, satu orang itu satu suara gitu. Satu suara ini adalah suara, kalau dalam Amerika gitu, suara satu ini adalah suara Tuhan gitu. Nah, saya mau nanya dulu mungkin sebenarnya, kira-kira kalau demokrasi cocok gak sih sebenarnya di Indonesia gitu? Ada yang bisa yang mau ngasih pendapat? Saya. Silakan. Tadi teh gimana, Kang? Ya, yang demokrasi ini kan jadi problem ya di beberapa sektor. Apakah kira-kira akan tetap, maksudnya pertanyaannya mungkin gini, kira-kira cocok kalau Indonesia memang termasuk ke dalam negara demokrasi? Menurut saya pribadi sih untuk sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia cocok karena merujuk kepada sila kelima yang mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti adil dong ketika seseorang dipilih oleh semua orang ya, tidak seperti sistem pemerintahan yang oligarki atau raja gitu kan, itu kan sistemnya turun-temurun. Nah kalau ini enggak. Kalau yang demokrasi seperti ini kan dipilih oleh rakyat, ini adil kan gitu. Semua orang bisa menjadi pemimpin gitu. Karena beda orang juga beda isi kepalanya. Dan kalau misalkan dari keluarga kerajaan gitu secara turun-temurun kayak gitu, mungkin ya pengalamannya ya gitu saja gitu. Karena kan kalau misalkan dari luar keluarga itu kan bakal ada yang menjadi pembeda gitu dari kepemimpinannya itu sendiri gitu. Seperti itu. Ya, ini juga sebenarnya sih saya pribadi memang Indonesia adalah negara demokrasi gitu. Dengan menerapkan konsep-konsep yang tadi kita menghargai satu suara ataupun pendapat masyarakat gitu. Nah, mungkin demokrasi yang diterapkan bangsa kita dengan di luar tuh agak sedikit berbeda gitu. Karena memang juga jadi perbincangan yang kuat gitu. Terima kasih atas jawabannya, ya bagus semuanya. Ya, benar sekali gitu bahwa dalam politik ini juga membahas demokrasi. Salah satunya mungkin demokrasi yang bisa diterapkan kan dalam pembuatan kebijakan itu kan kita demokrasi keterwakilan gitu. Salah satunya mungkin dalam pembuatan undang-undang kebijakan itu diwakilkan oleh para parlemen kita gitu. Nah, kita memiliki
suara ataupun penentu kebijakan itu. Dalam contoh ya bisa saja kita memilih pemimpin yang atau perwakilan kita yang berdasarkan track record gitu. Kemudian juga dalam ketika tidak sepakat ya masyarakat boleh mengkritiknya gitu. Nah inilah yang disebut dalam tadi keterbukaan dalam proses demokrasi itu kan salah satu unsur pokoknya adalah keterbukaan dan transparansi. Dalam sebuah negara demokratis ya warga negara itu berpartisipasi dalam proses politik. Nah, mungkin juga saya yakin sih juga di BEM Fakultas Tarbiyah juga ini kan menerapkan konsep demokrasi. Semua masyarakat BEM Fakultas ini berhak untuk menyampaikan ide dan gagasannya gitu. Nah, dalam proses ini juga diperlukan wadah-wadah gitu, atau representasi gitu. Kemudian dalam ilmu politik ada juga pembahasan tentang representasi atau aktivitas politik di mana warga negara ini hadir dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi politik itu ya mungkin kan terdengar bahwa tidak ada nih gitu keterwakilan dan sebagainya. Nah, secara teori bahwa representasi ini juga berlaku dalam kegiatan politik gitu. Artinya apa? Ada keterwakilan atau kehadiran masyarakat warga negara yang ikut andil dalam proses pembuatan kebijakan gitu. Nah, mekanismenya kan itu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Nah, kemudian ada pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini konsep yang dipelajari dalam ilmu politik. Nah, kemudian juga ada partai politik gitu. Kalau di kampus ada partai politik atau seperti apa mungkin? Kalau saya kan dulu di UIN ada beberapa partai politik gitu ya. Dalam arti bukan partai politik kayak contoh Nasdem, Golkar dan sebagainya bukan, tapi sekumpulan masyarakat yang secara kelompok gitu, membentuk yang memang meskipun juga tidak ada aturan yang berlaku dalam fakultas masing-masing kalau di UIN terkait tentang pembentukan partai politik ini. Biasanya sih dalam partai politik ini juga. Nah, partai politik ini fungsinya sebenarnya bertujuan kalau dalam undang-undang itu salah satunya adalah pendidikan politik, kemudian juga menjadi perwakilan dalam proses pemilihan. Tujuannya itu adalah menjalankan kekuasaan pemerintahan. Nah, karena kalau tanpa dalam sistem pemilu kita atau sistem politik kita belum jadi mengakomodir kelompok-kelompok tertentu gitu. Nah, tapi kelompok-kelompok tertentu ini dalam proses pemilu itu harus bernaung kepada partai politik. Akan sangat sulit gitu seorang yang kelompok yang tanpa berafiliasi atau berpartai politik itu memperoleh kekuasaan gitu. Contoh gitu. Bisa saja gitu jalur independen itu akan berlaku dalam proses pemindahan kekuasaan. Jadi pemilu itu adalah proses perpindahan kekuasaan gitu. Baik itu perpindahannya dari satu orang si A atau si B ataupun dari periode ke periode gitu. Dari periode ke periode itu maksudnya periode pertama ke periode kedua. Kalau di BEM Fakultas kan nggak boleh 2 periode ya Pak Kabem. Karena kalau 2 periode kasihan nggak lulus nih. Nah, kemudian ada juga konsep masyarakat sipil. Nah, konsep masyarakat sipil ini dalam politik adalah asosiasi atau kelompok masyarakat yang diorganisir. Bisa berbentuk organisasi masyarakat, LSM, ataupun perkumpulan-perkumpulan. Masyarakat sipil itu kayak gimana gitu? Masyarakat itu bisa jadi perkumpulan, tempat nongkrong itu sebenarnya masyarakat sipil. Kalau jadi di Indonesia itu ada 2 warga negara sipil, ada juga warga negara militer. Masyarakat militer itu ya kayak kepolisian dan sebagainya macam. Nah, masyarakat sipil ini dalam konsep ilmu dalam politik ini mereka harus bebas, merdeka dan membentuk satu perkumpulan gitu. Nah, kalau selanjutnya mungkin ada namanya birokrasi. Nah, kalau menurut teorinya Max Weber, ada yang kenal? Ada yang pernah dengar gitu? Birokrasi ideal dicirikan dengan rasionalitas atau secara logik bisa masuk akal,
dan perilaku yang diatur oleh regulasi. Jadi otoritas atau birokrasi ini adalah biasanya berlaku kepada pelaksana kekuasaan, bisa jadi berupa stakeholder pemerintah dan sebagainya macamnya. Sayangnya gitu, penyimpangan dan ketidakefisien yang menyebabkan proses panjang dan berlebihan. Nah, jadi proses birokrasi teman-teman, proses contoh pembuatan KTP yang dilaksanakan oleh Dukcapil itu adalah proses politik juga gitu. Nah, hanya saja gitu, karena prosesnya yang panjang inilah yang membuat masyarakat sudah gitu loh, cuek dengan proses itu gitu. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik sebenarnya menuju pada birokrasi pemerintahan sebagaimana lembaga publik. Nah, sekarang kan udah ada PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, itu udah juga merupakan proses kegiatan hasil politik gitu. Atau konsep selanjutnya itu adalah diktator gitu. Ada yang sebelumnya udah pernah tahu diktator gitu. Nah, diktator ini pada prinsipnya adalah kekuasaan yang tidak terbatas. Kediktatoran kepala negara ini dulu kita pernah, Indonesia itu pernah dalam sejarahnya pernah berada dalam rezim diktator gitu. Karena apa? Kekuasaan presiden tidak terbatas gitu. Akhirnya mampu menerjemahkan konsep undang-undang yang secara absolut menurutnya benar gitu. Contoh saja dalam proses diktator ini juga, kalau dulu kan kalau dalam zamannya era Orde Lama gitu, bahwa presiden itu berhak menafsirkan Pancasila gitu. Nah, terlepas penafsirannya benar atau tidak, maka rezim diktator ini biasanya gitu, tidak mendengarkan atau tidak menerima pendapat ataupun kritikan dari siapapun gitu, karena merasa kekuasaannya yang akan abadi gitu. Ada juga otoritarian atau kekuasaan atau perjalanan kepemimpinannya ini bisa berjalan tanpa bantuan siapapun, termasuk tanpa dibantu koalisi oposisi dan sebagainya macamnya. Dia merasa yakin bahwa ini semua bisa berjalan tanpa persetujuan rakyat pun. Artinya apa? Yang dalam pembuat kebijakannya ini ya konsep ini nggak perlu lagi gitu ada otoritas ataupun legitimasi dalam proses pembuatan ini. Contoh saja konsep otoriter ini dalam pembuatan APBD kan, kalau dalam konsep bernegara kita itu adalah ada masukan dari secara demokratis dari DPR kan ya. DPR itu kan merupakan perwakilan dari kita. Maka kalau dalam konsep negara ataupun pemimpin otoriter tidak perlu lagi ada DPR gitu. Undang-undang, kemudian APBN gitu. Cukup saja ada di kekuasaan eksekutif gitu. Nah, kalau dalam konsep demokrasi ini nggak bisa gitu. Sebab keterbukaan ini harus. Jadi pemerintah kekuasaan nggak boleh melaksanakan kekuasaan itu atas dasar otoriter. Nah, salah satu mungkin juga catatan sejarah bahwa rezim otoriter ini tidak bisa langgeng di Indonesia. Nah, salah satunya ketika 98 juga runtuhnya rezim lama gitu, dengan hilangnya kepercayaan publik. Masyarakat saat itu sudah tidak percaya lagi kepada rezim orde baru gitu. Karena apa ya? Ketidakdemokratisan inilah yang membuat artinya diktator ataupun rezim otoriter ini, saya sering kali mendengar dari beberapa guru besar politik bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut ini. Maka seotoriter dan sediktatornya kepemimpinan maka akan runtuh gitu. Ketika legitimasi dan kepercayaan masyarakat itu sudah tidak percaya lagi. Saya nggak tahu nih indeks prestasi yang muncul di beberapa 2020 kemarin kan ada sekitar 54 sekian persen bahwa masyarakat sudah tidak trust terhadap kebijakan yang diambil dalam proses penanganan COVID gitu. Nah, inilah yang membuat ilmu politik menarik gitu. Karena apa? Tadi masyarakat boleh menilai kepemimpinan gitu. Akhirnya apa? Ya mohon maaf, muncullah teori-teori konspirasi gitu.
yang dianggap teori konspirasi yang menyatakan bahwa COVID ini adalah permainan gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadikan serunya ada ilmu politik gitu. Karena pada ada demokratisasi masyarakat gitu. Nah, akibat dari rezim otoriter itu juga akhirnya apa, membentuklah institusi politik baru. Contoh kalau di Indonesia kan KPU atau Komisi Pemilihan Umum itu juga merupakan produk hasil dari demokratisasi kelembagaan gitu. Nah, ini pendekatan, mungkin kita ke yang kedua sebelum kita mulai diskusi. Ini ke pendekatan dalam ilmu politik. Nah, pendekatan dalam ilmu politik itu salah satunya mungkin ada pendekatan institusi. Negara biasanya fokus kepada konstitusi atau aturan. Contoh dalam proses pembuatan kebijakan ya, pendekatannya itu adalah merupakan pendekatan legislatif. Ini institusi gitu. Nah, ada juga kalau pendekatan yudikatif, ini kan institusi yang yudikatif itu mungkin lembaga yang bertugas mengadili ataupun melakukan pengujian terhadap benar dan salahnya orang gitu, ataupun sebuah kebijakan. Ada juga pendekatan yang berdasarkan perilaku. Nah, esensinya adalah untuk kebijakan umum. Tidak ada gunanya tadi pendekatan institusi tanpa karena ini kepada perilaku masyarakat gitu. Nah, lebih bermanfaat lagi bagi kita kalau kebetulan saya juga kebetulan sedikit meneliti beberapa terkait tentang politik yang ada di Indonesia gitu. Politik kita itu menampilkan sebuah regulasi gitu, atau keteraturan gitu. Nah, ini bertujuan untuk tadi menginstitusikan lembaga-lembaga politik. Partai politik itu adalah salah satu pendekatan ilmu politik dalam proses institusi ataupun konsep kelembagaan. Nah, kemudian pasca tingkah laku ini kepada usaha untuk merubah pendidikan politik menjadi suatu ilmu pengetahuan murni sesuai dengan pola ilmu eksakta. Jadi politik ini sebenarnya kalau teman-teman bisa mungkin kan ada tadi di awal saya bilang politik ini ilmu yang dinamis, tapi politik ini juga bisa dibuktikan gitu kebenarannya. Contoh saja dalam proses pemilu itu kita akan dengan mudah siapa mengetahui pemenang pemilu yang akan datang pada saat ya ada yang namanya quick count ataupun juga jejak pendapat sebenarnya. Dalam ilmu politik ini menjadi abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi, dianggap penting daripada. Nah, ini akan dianggap tidak penting proses penelitian ilmu politik ini manakala tadi yang diamati adalah sebuah angka-angka gitu. Padahal dalam proses politik itu suatu ilmu yang ya bisa jadi yang dinamis. Nah, teman-teman gitu, ilmu politik ini adalah ilmu yang sangat sebenarnya ya makanya ada cendekiawan politik. Jadi cendekiawan itu kan seorang yang mempelajari atau menguasai keilmuan gitu. Nah, maka banyak sekali gitu peneliti-peneliti ilmu politik, kemudian peneliti politik dan sebagainya. Nah, ini bertujuan untuk apa? Untuk ya kalau dalam teori kekuasaan atau dalam teori keilmuan kan bahwa akademis itu juga untuk melegitimasi bahwa ilmu itu adalah yang benar-benar bisa dipelajari. Nah, secara tadi ya kita akan kembali ke bawah ini ya. Nah, mungkin saya akan bahas sekilas saja gitu dalam lembaga negara gitu. Nah, lembaga eksekutif ini salah satunya mungkin lembaga yang pelaksana atau pelaksana dari suatu kebijakan gitu, ataupun aturan-aturan yang berlaku. Contoh kalau dalam
Jadi kalau dalam teori politiknya J.C. Rosyu gini, bahwa ada apa check and balance, itu ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif ini sebagai pelaksana aturan ataupun kebijakan yang dilakukan dalam proses politik. Nah, kalau legislatif itu perumusan aturan kebijakannya. Nah, kalau yudikatif ini adalah penindakan, lebih kepada mengadili apakah dalam prosesnya ini ada kesalahan ataupun tidak gitu, dan untuk memperoleh keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, mungkin itu pengantarnya ya, karena ini pengantar, jadi jangan terlalu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti saya rasa takut jenuh gitu. Nah, dalam politik sebenarnya masih banyak. Ilmu politik itu ada bahas komunikasi politik dan opini publik. Jadi contoh nih, sebutkan saja gitu. Contoh dalam praktiknya gitu. Dalam proses pemilihan presiden 3 periode, sudah muncul kan opini publik yang sudah dimunculkan. Salah satunya mungkin ada dukungan legitimasi dari kelompok orang. Nah, itu bisa dipelajari sebenarnya gitu. Nah, ada juga komunikasi, contoh nih yang terbaru itu kan juga ada komunikasi yang terhenti antara presiden dengan rakyatnya gitu. Jadi salah satunya adalah melalui jubirnya gitu. Jubirnya itu justru bukan memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh kekuasaan gitu, tetapi justru malah memperoleh polemik-polemik baru gitu. Nah, mungkin itu saja sih pengantar dari saya. Selebihnya nanti kita diskusikan kembali. Jadi pada prinsipnya teman-teman, sebelum diskusi ya, politik ini kan akan buruk kalau seandainya kita orang-orang yang baik ini juga nggak mau berpolitik. Nah, maka mau nggak mau ya kita harus belajar politik, dan juga kita harus berpolitik. Juga Nabi juga berpolitik gitu saat pemenangan Baitul kemudian Fathul Makkah itu kan juga berpolitik gitu. Terus dari saya mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Kang Yusron atas materi yang sudah disampaikan nih. Jadi kita paham betul akan urgensinya belajar perpolitikan di Indonesia. Namun apabila kita belajar lebih dalam lagi, ternyata memiliki makna yang berbeda sama sekali dengan apa yang kita semua pikirkan, atau yang banyak orang pikirkan tentang politik ini. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi penerus tidak boleh pernah berhenti untuk mempelajari sesuatu agar kita lebih cermat dalam menilai segala hal. Sebelum masuk kepada pertanyaan audiens, saya mungkin mau nanya dulu nih Kak. Sudah siap? Ya, mungkin singkat saja ya pertanyaannya. Gimana sih caranya kita berpolitik yang baik dan beretika, khususnya perpolitikan di Indonesia nih? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Enggak? Oke, ini juga sebenarnya sih bagaimana sih berpolitik yang baik sih? Pada prinsip kalau saya sih gini, ada namanya juga etika politik ya. Nah, kalau dalam praktiknya memang juga banyak sekali gitu. Ada yang namanya money politik gitu kan. Ada juga yang kong kali kong politik gitu, ataupun mafia politik. Contoh gitu kan, money politik mah dalam proses pemilihan di daerah-daerah gitu kan. Kayak contoh di saya kemarin beberapa bulan yang lalu melakukan riset di salah satu daerah, sebut saja gitu, di salah satu daerah dalam proses pelaksanaan pilkades serentak. Hampir 70-80% kepala daerah itu atau kepala desa itu melakukan money politik. Bahkan mohon maaf, ongkos politik di tingkat kelurahan dan desa itu hampir sekitar 1,5 miliar gitu. Bayangin coba. Di desa aja untuk jadi kepala desa gitu. Butuh sekitar 400 sampai 500 juta untuk jadi kepala desa. Artinya ada proses yang salah di sini gitu. Nah, proses kenapa? Artinya masyarakat tidak lagi melakukan memilih kekuasaan berdasarkan track record gitu, ataupun penilaian terhadap apa yang akan dilakukan. Nah, kembali kepada pertanyaannya, bagaimana sih cara agar kita ini berpolitik secara baik ataupun beretika lah bahasanya. Nah, kalau saya sih saya ingat sekali bahwa ada
dulu waktu belajar ilmu politik, bahwa sebenarnya gitu politik ini bagaimana kita membawanya seperti apa ya. Kalau kita sebagai muslim gitu, maka pedoman agama inilah yang menjadi rule agar kita melakukan berpolitik ini secara beretika gitu. Contoh, ketika memperoleh kekuasaan itu adalah dengan menjatuhkan ataupun melakukan black campaign, ataupun jadi di Indonesia tuh jadi gini, boleh melakukan black campaign tapi jangan negatif campaign gitu. Maksudnya gimana? Black campaign tuh ya membranding orang untuk memunculkan isu. Contoh nih, Kang siapa moderatornya? Saya lupa. Madum. Madum ini. Kang Madum ini pengen jadi, mau enggak ya gitu. Pengen jadi Presma Unisba gitu kan. Kang Madum tuh pengen jadi Presma Unisba. Kang Madum tuh juga kemudian melakukan sabotase ataupun black campaign gitu. Dengan apa? Dengan memunculkan isu di Indonesia itu nggak diatur itu, tapi asalkan jangan melakukan pidana gitu atau tindakan pelanggaran yang sesuai aturan. Jadi kalau bukan Kang Mahdumnya yang langsung yang melakukan penyebaran isu itu dibolehkan gitu. Tapi kalau sudah Kang Mahdumnya udah. Nah, maka aturan kalau saya ya bagaimana beretika itu. Nah, kita berpolitik kepada nilai. Kalau politiknya, jadi ada politik nilai, ada politik. Kalau saya sih punya teori gitu. Politik nilai ini kayak gimana? Nilai-nilai kebaikan inilah yang kita harus dahulukan. Nah, nilai kebaikan itu didahulukan juga atas berdasarkan jalan yang baik. Nah, kalau memperoleh kekuasaan tadi saya cerita di kepala desa ataupun kepala daerah melakukan campaign gitu. Memperoleh kekuasaan itu dengan money politik. Nah, kira-kira money politik itu boleh nggak gitu? Kan nggak boleh ya. Nah, maka itu dihindari gitu. Nah, ya meskipun di Indonesia kan tidak ada aturan, jadi ada di aturan Bawaslu itu ya boleh melakukan money politik asalkan sesuai dengan visi misinya gitu. Jadi kalau berkaitan dengan visi misi boleh gitu kan. Kayak gitu. Nah, aturan pertama tadi ya menjaga nilai etika gitu, dalam proses politik. Jadi ya rule modelnya adalah aturan itu saya kira boleh enggak nih sesuai agama pertama. Yang kedua, boleh dalam aturan, contoh nih, dalam undang-undang, boleh enggak nih kegiatan saya ini dalam politik seperti itu. Kalau nggak boleh, dihindari. Kayak gitu sih. Kalau terkait dengan hablum minan nasnya ya, itu kan tadi tidak boleh lagi ada persaingan yang dengan menjatuhkan yang lainnya gitu, dengan etika. Nah mungkin juga itu sih mungkin lebih kepada kita berpegangan kepada aturan, mungkin aturan yang berlaku itu dipegang sehingga etika itu tetap berlaksana. Karena apa? Kalau kita nggak pegangan aturan maka politik ini juga sangat luar biasa gitu. Nah kalau namanya konsolidasi kan beda lagi ya. Konsolidasi itu ada yang namanya teknik negosiasi gitu. Negosiasi itu kan dibolehkan kayak gitu sih kalau dari saya mungkin ya. Jadi lebih pada aturan ataupun apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Nah, maka itu yang menjadi pedoman. Nah, maka kalau secara personal kita pegangan terhadap itu, maka saya kira pelaksanaan politik itu juga secara personal ya, melakukan politik isolasi kepada nilai-nilai ya tadi, kepada tujuan utama berpolitik itu adalah memperoleh kemaslahatan gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kang Yusron. Nah, dari jawaban yang sudah dijawab tadi atau kita simak, kita bisa menyimpulkan bahwa kita jangan lupa untuk berpolitik dengan berpedoman pada Al-Quran. Seperti itu mungkin ya Kang Yusron ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari audiens, diberikan kesempatan untuk 3 orang. Sistemnya mau seperti apa nih Kang Yusron? Mau satu pertanyaan langsung dijawab atau mau ditampung dulu baru dijawab? Enggak, terlangsung. Bebas sih. Saya lupa pertanyaan ketiganya, jadi mungkin satu pertanyaan dijawab. Kalau nanti keburu yang ketiga gitu. Kan langsung gitu ya? Ya. Oke, Takut siap. biasa kan manusia kan tempatnya lupa gitu.
Tuh kan Nah, Hadis. itu mungkin diberikan kesempatan ya untuk audiens untuk bertanya kepada Kang Yusron mengenai tema yang dibahas saat ini. Enggak, untuk yang ingin bertanya, raise hand di Zoom meeting ini dan open mic, silakan langsung bertanya saja. Enggak. Open mic tuh nggak keluar ya. Enggak, kepada partisipan untuk yang mau bertanya, raise hand. Semuanya. Ya. Aduh, ada Pak Luhut nih. Wah, ada Pak Luhut nih. Fotonya Pablo Escobar tapi Pak Luhut Insar Panjaitan, mangga diajengkeun pertarasan. Ya, selamat malam kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Berlin dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi begini, Bapak pemantik, saya sebenarnya ada sedikit pertanyaan yang kalau saya lihat ambil kasusnya di negara kita tercinta Indonesia dalam praktik politiknya di Indonesia. Mungkin kalau kita lihat ke belakang, tadi pun disebutkan bahwasannya Indonesia ini adalah negara demokrasi dengan berbagai macam sistem yang pernah dilaksanakan di Indonesia, dari mulai demokrasi Machiavellis menurut saya pribadi waktu Soekarno memimpin, kita sebut dengan bahasa yang halus demokrasi terpimpin, lalu dilanjut lagi dengan Soeharto dan dilanjut lagi hingga kita sampai mungkin di zaman kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Ketika saya pahami di awal bahwasannya memang politik ini hanya sebagai pengantar, artinya itu kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Dan juga mungkin ada yang disebut berbahaya itu politik praktis, karena logika politik praktis itu ya kepentingan. Nah, ketika saya pahami politik ini dengan demokrasi sebagai objek politik itu sendiri, dalam praktiknya di Indonesia bahwasannya politik itu hanya merusak demokrasi. Kalau kita lihat bahwasannya Indonesia itu menerapkan demokrasi di kekuasaan itu trias politika, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Dan itu sebagai check and balance, benar yang tadi dikatakan oleh pemantik, bahwa itu memang sebagai check and balance, artinya untuk penyeimbang satu sama lain. Makanya pada akhirnya yudikatif, legislatif, dan eksekutif itu nggak ada yang lebih di atas, nggak kayak zamannya Soekarno yang demokrasi terpimpin. Artinya semuanya sejajar. Nah, ketika dimasuki politik, kita lihat bahwa praktiknya di Indonesia ketika eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu dipegang oleh satu partai, ya hancurlah negara. Artinya ketika politik itu dipegang oleh satu negara, seluruh kekuasaan trias politikanya, akhirnya itu ya negara partai pada akhirnya. Kalau kita sebut misalnya pada tahun 2014 masih masih ada check and balance, dilanjut lagi 2019, pada akhirnya trias politika, tiga kekuasaan tertinggi di negara itu diisi sama satu partai, kita sebut banteng mungkin, ya habislah negara kita demokrasi. Negara jadi negara partai mungkin menurut saya. Nah, apakah praktiknya di Indonesia itu politik itu ya memang hanya merusak demokrasi yang kita anut sejak dahulu, atau seperti apa? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, langsung aja ya. Nah, terima kasih Kang Berlin. Kayaknya kalau dari namanya bukan Kang nih, Bang atau enggak orang. Nah, gitu. Nah, mungkin tadi ya. Oh ya boleh, silakan. Dari luar Sunda ya. Ya, saya dari luar Sunda, Bang. Ya, karena kalau dari namanya agak sedikit tidak familiar di Sunda gitu. Oke, sedikit menjawab tadi pertanyaannya. Ada kata apakah bahwa politik ini sebenarnya dari dulu sudah merusak. Nah, sedikit cerita mungkin juga bahwa tadi sangat disayangkan memang pada praktek sekarang ini juga perpolitikan di Indonesia tadi dikuasai oleh satu ataupun sekelompok koalisi gitu.
Contoh saja, ketika di DPR saja gitu, bahwa koalisi 70% partai politik yang ada di parlemen bahwa itu adalah pendukung kekuasaan gitu. Nah, maka sangat disayangkan ketika oposisinya ada hanya satu partai politik gitu. Nah, demokrasi yang bagus itu atau politik yang sebenarnya sehat itu adalah ya ada keseimbangan antara kekuasaan dan juga oposisi gitu. Bukan berarti oposisi itu adalah menjelek-jelekkan gitu. Nah, maka sebenarnya gitu dalam praktiknya juga di DPR itu juga sebenarnya harusnya menjadi mitra, tetapi mitra kritis gitu. Dalam artian tidak sepenuhnya mendukung kekuasaan ketika kemaslahatan. Nah, dalam catatan sejarah memang gitu, dalam perpolitikan di Indonesia, contoh saja ketika rezim era Orde Baru itu berkuasa, maka seluruh partainya adalah kuning gitu. Gitu. Ataupun seluruh partai politik yang ada saat itu adalah kan ada partai Golkar, ada partai ABRI dan sebagainya. Itu adalah pendukung kekuasaan. Nah, ini yang akan berbahaya ketika demokrasi yang kita diterapkan itu seperti itu gitu. Karena apa? Tidak ada check and balance nantinya gitu. Sama mungkin nanti Pak Kabem juga di kalau di BEM kan nggak boleh beroposisi ya pengurusnya gitu. Yang beroposisi itu ya atau mitra kritis itu ya teman-teman masyarakat sefakultasnya gitu. Nah, kalau saya tidak bisa berani bilang bahwa sudah rusak gitu. Tapi memang catatan sejarah bahwa dari dulu dari rezim orde lama, orde baru, memang politik kita itu ya dikotori oleh tadi sekelompok yang mungkin juga tidak bisa merepresentasikan kepentingan masyarakat. Saya juga dalam praktiknya kan gini, bahwa anggota DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tapi pada praktiknya sudah bergeser. Gitu. Akhirnya apa? Mereka hanya ketika membuat contoh undang-undang itu mereka hanya merepresentasikan adalah keputusan partai politiknya gitu. Maka harusnya juga kan kalau dalam teorinya kan bahwa rakyat DPR itu adalah perwakilan rakyat bukan perwakilan partai politik. Gitu. Nah, tapi pada praktiknya akhirnya apa? Rakyat yang mayoritasnya tidak mendukung contoh undang-undang A gitu. Kemudian juga tiba-tiba ketika partai politiknya mendukung ya keputusan partai ini yang menjadi tolak ukur para anggota parlemen yang ada di sana kayak gitu. Nah, kalau rusaknya dari dulu memang iya gitu. Dalam arti catatannya tadi adanya kong kali kong antara eksekutif, legislatif dan juga kalau yudikatif sih sejauh ini belum ya. Tapi kan catatan sejarah kan di yudikatif juga pernah terjadi persekongkolan antara kepentingan eksekutif. Gitu. Contoh saja gitu ketika penanganan kasus Gubernur Banten gitu. Itu kan harusnya ada check and balance antara eksekutif dengan juga yudikatif. Akhirnya apa? Malah justru ketua MK-nya yang terlibat dalam persekongkolan itu. Nah, buruknya demokrasi ataupun perpolitikan di kita itu ya karena itu gitu. Karena apa? Kekuasaan dipaksakan atau kepentingan dipaksakan untuk apa? Melanggar sistem gitu. Check and balance ini tidak bisa diterapkan di contoh saja di 2000 ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa di 2000 rezim era sekarang ini bahwa check and balance itu tidak bisa diterapkan gitu. Karena apa? 80% parlemen itu adalah partai pendukung kekuasaan gitu. Sedangkan yang oposisi cuma PKS, kemudian juga yang netral hanya ini Demokrat gitu. Akhirnya apa ya? Tidak ada mitra kritis yang dilakukan sebagai fungsi check and balance-nya gitu. Nah, inilah yang menjadi catatannya gitu. Karena apa? Kalau saya sih berpandangan bahwa kalau tidak ada check and balance di parlemen, berbahaya bagi kekuasaan gitu. Akhirnya apa? Kebijakannya tadi tidak mementingkan kepada kemaslahatan. Jadi jawabannya mungkin kalau rusaknya dari dulu iya gitu. Tapi oknum-oknum inilah. Tapi kan kita juga nggak bisa sebut oknum. Orang mayoritas banyak itu yang merusaknya kayak gitu. Termasuk mungkin di daerah. Bagaimana kawan-kawan kita juga. Contoh para buruh, kemudian para petani yang saya juga beberapa kali menemukan kasus yang ditangani gitu. Kayak contoh waktu dulu tuh di Kabupaten Bandung ini. Kemudian ketika kekuasaan dan oligarki sudah menguasai ranah politik gitu, atau ranah eksekutif, maka kepentingan masyarakat tidak gitu. Akhirnya pembangunan
Kayak contoh beberapa pembangunan pabrik ataupun pembangunan ya semacamnya lah gitu, fasilitas infrastruktur. Padahal di situ dalam perdanya ataupun dalam proses perencanaan pembangunannya, kawasan itu adalah kawasan pertanian gitu. Tetapi dibangun pabrik, kayak contoh sebut aja di Cianjur gitu. Akhirnya itu gitu kan, karena tidak ada check and balance main dengan eksekutif kayak gitu. Jadi kalau rusaknya sih dari dulu gitu. Nah sekarang nggak tahu nih, belum ada penelitian terbaru gitu. Saya agak dibilang rusak, takut ada tukang bakso di depan ini. Kayak gitu. Mungkin itu sih, semoga juga nggak puas dengan jawabannya gitu. Biar berlanjut diskusinya. Nah, ada lagi yang mungkin yang resen tuh, Kang Ya, Topik. terima kasih Pak Pemantik. Mungkin kepuasan saya akan dipuaskan oleh penanya selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya. Namun sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin merespon dulu dari Pak Luhut ini. Nampaknya sangat luar biasa bisa hadir di diskusi ini di tengah-tengah dipercaya sebagai yang mengatur PPKM begitu. Nah, masuk ke pertanyaan, kalau saya boleh menyimpulkan, politik itu kan sebenarnya pada intinya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat gitu, dan untuk mendistribusikan keadilan gitu. Namun yang sering kita lihat dalam kenyataan itu bahwasanya ada otoritas tertentu yang menentukan atau membuat decision making dan juga public policy. Namun masalahnya hadir dari kedua itu gitu. Kadang tidak sesuai dengan kepentingan umum atau masyarakat. Nah, bagaimana pertanyaannya sebenarnya, bagaimana masyarakat ini bisa berperan aktif gitu di dalam politik itu sendiri gitu, terkhusus mahasiswa. Dan seberapa kuat sebenarnya public opinion ini bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan umum yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu pertanyaannya, Pemantik. Terima kasih. Siap. Oke. Sebenarnya gini, terkait dengan sejauh mana kita keterlibatan dalam proses kebijakan ini. Mungkin teman-teman perlu diketahui dulu gitu, alur kebijakan dan proses pembuatan kebijakan mungkin di tiap-tiap daerah gitu. Nah, contoh mahasiswa ini bisa melakukan proses pembangunan gitu. Teman-teman mungkin juga nggak ada yang ngeh gitu. Dalam setiap tahun itu, dalam contoh di daerah gitu, ada yang namanya musrembang gitu. Musrembang ini adalah wadah kalau contoh dalam proses pembangunan ya kebijakan gitu. Nah, musrembang ini adalah wadah yang dipersiapkan oleh dalam sistem demokrasi kita ataupun dalam konsep kelembagaan kita. Musrembang itu musyawarah rencana pembangunan. Nah, teman-teman mahasiswa itu bisa masuk di sana gitu. Contoh mulai dari musrembang kecamatan, kan, kemudian sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah, ini teman-teman yang perlu akses gitu. Jadi kan biasanya masyarakat itu kan hanya menerima terima beres contoh. Saya beberapa kali juga melihat ketika musyawarah rencana pembangunan di tiap daerah itu jarang sekali mahasiswa ataupun pemuda yang ikut terlibat gitu. Padahal itu dalam aturan undang-undang itu keterlibatan pemuda ataupun keterlibatan masyarakat itu harus dibutuhkan. Nah, kalau dalam proses perencanaan pembangunan ya, nah contoh ketika, nah biasanya kan, nah kalau dalam proses perencanaan pembangunan itu biasanya yang dibahas adalah jangka 5 tahun ini pembangunan tiap daerah apa gitu, ataupun sama plus keuangannya gitu. Nah teman-teman itu bisa masuk kalau contoh di pembahasan RAPBD, teman-teman itu bisa mengakses di DPRD-nya masing-masing gitu. Kalau ini dalam tataran kepemerintahan ya gitu. Nah bisa mengakses ini, kita tinggal minta saja ke kesekjenan di DPRD bahwa contoh dari BEM Fakultas Tarbiyah gitu kan, Unisba gitu, pengen terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan dalam bidang pendidikan kayak gitu. Contoh waktu itu Kota Bandung saja, harusnya teman-teman pendidikan ini terlibat gitu dalam proses penganggaran pendidikan di Kota Bandung gitu. Kayak waktu itu juga yang mengkritik malah justru teman-teman dari aliansi-aliansi yang lain terkait tentang pengurangan jatah anggaran pendidikan di Kota Bandung. Kota Bandung itu akhirnya jadi sorotan ketika
sektor-sektor penting kayak kesehatan dan pendidikan itu anggarannya dikurangi gitu. Nah, keterlibatan itu bisa dilakukan teman-teman bisa melalui DPRD ataupun bisa melalui nah, kalau dalam proses kebijakan kan biasanya DPRD juga melaksanakan dengar pendapat atau DPR itu jejak pendapat ke masyarakat bagaimana tentang contoh terkait dengan perizinan, kemudian juga pembangunan flyover dan lain sebagainya macamnya. Kan itu kan diatur di Perda. Nah, teman-teman bisa masuk via DPRD ataupun juga via musrenbang kalau terkait pembangunan. Nah, kemudian terkait dengan opini publik ini sebagaimana mempengaruhi ini tergantung bagaimana ya kepentingannya tiap-tiap eksekutif gitu. Contoh saya dulu pernah melakukan opini publik itu terkait tentang di Kota Bandung sendiri waktu itu pengangkatan ada maladministrasi terkait tentang pengangkatan Sekda Kota Bandung. Saat itu Pak Dr. Emma yang terpilih tidak dilantik oleh Wali Kota Bandung. Karena alasannya tadi Pak Emma ini bukan dipilih pada masa rezimnya. Akhirnya kita keluarkan statement dengan berdasarkan aturan, akhirnya Pak Emma ini dilantik gitu. Padahal yang harusnya dilantik itu orang kepercayaannya wali kota waktu itu gitu. Yang katanya sudah diseleksi gitu. Akhirnya karena kita bangun opini ini juga supaya kita tidak ingin tidak ada transparansi dalam proses pembangunan di daerah gitu. Nah, sejauh mana keberhasilannya ya beberapa kali ada yang berhasil ada yang enggak gitu. Tapi setidaknya opini publik ini akan mengalihkan konsentrasi pemerintah eksekutif. Nah, kan gini, ada teori yang menyatakan bahwa orang Indonesia itu gampang lupa gitu. Gampang lupa tuh gimana gitu. Kita pengen bikin kebijakan ini nih dari ini, tinggal bikin isu baru aja orang Indonesia itu pasti lupa gitu. Nah, itu salah satu opini publik yang dimainkan untuk mempengaruhi fokus masyarakat. Contoh hal-hal yang remeh-temeh gitu ketika pengen bikin kebijakan A gitu kemudian dialihkan isunya yang lain kayak gitu. Kayak contoh saja kasus penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, kemudian ada isu muncul ini lagi. Nah, itu salah satu mempengaruhi opini publik. Kayak gitu. Nah, opini publik ini sejauh mana keberhasilannya dalam mempengaruhi kebijakan bisa 50 presentasinya sih ini tidak bisa dihitung sebenarnya karena ada beberapa kebijakan yang bisa berpengaruh langsung, ada juga yang enggak. Kayak contoh nih ada kasus kebijakan yang terkait tentang Pulau Sangihe kan, kayak di daerah mana tuh yang masyarakat tiba-tiba dilakukan pembangunan tambang di sana gitu. Akhirnya ketika masyarakat melakukan opini publik ini menjadi sorotan publik nasional gitu. Nah, ini gimana teman-teman cara membawanya saja opini publiknya ini. Ya memang kalau opini publik sih kalau kita mampu membawanya ini sampai ke tingkat nasional ini jangan jadi sorotan ya. Sorotan ini bisa jadi akan menjadi pertimbangan ini kebijakan ini bisa dilanjutkan atau tidak. Kayak gitu sih mungkin. Jadi teman-teman BEM ini bisa masuk kalau contoh pembangunan Kota Bandung minta izin aja ke DPRD gitu. Saya dari BEM gitu. Contoh kalau ada aturannya gitu tentang kebijakan pendidikan di Kota Bandung, ya masukkan saja ya. Kalau audiensi kan bolehlah ke wali kota gitu. Aksi demonstrasi juga ini menjadi gitu, ketika udah nggak bisa didengar gitu kan. Demonstrasi juga menjadi salah satu solusi kita membangun opini publik ini ataupun ya minimal ya suara kita didengar lagi. Nanti kalau didengar kan ya kita gedor saja gitu kan kebijakan-kebijakan yang kita rasa cukup berbahaya bagi kepentingan masyarakat. Cukup, Kang Yusran? Ya, cukup. Ya, sebelumnya saya mau minta maaf sama rekan-rekan semuanya karena keterbatasan waktu, jadi tidak cukup untuk 3 orang menanyakan
sesuatu kepada Kang Yusron ini. Jadi hanya 2 orang saja yang diberikan kesempatan untuk bertanya pada diskusi yang kali ini ya. Mungkin sebelum saya akhiri diskusi ini, saya minta pesan nih dari Kang Yusron untuk kita semua mengenai tema yang kita bahas kali ini. Singkat saja, mangga Kang Yusron. Ya, mungkin ya satu mungkin teman-teman saya mungkin juga mungkin kejadiannya sama ya dengan beberapa fakultas tarbiyah di kayak di UIN gitu contoh gitu. Nah, orang-orang pendidikan ini juga yang banyak masyarakat pendidikan yang saya kan nggak masuk ke ranah nggak belajar itu ya kan. Ya sudah gitu nggak usah lah gitu kan urusan politik gitu. Nah, ini jadi reminder bagi kita semua bahwa politik ini juga mau nggak mau kita harus akan kena imbas terhadap ke politik ini gitu ataupun ilmunya. Nah, ilmunya kan banyak ya. Ikut sekarang itu kan kelas-kelas politik juga luar biasa ya gitu. Nah, terkait dengan politik bahwa politik ini akan baik kalau kita ini yang mohon maaf merasa tahu gelisah bahwa kebijakan itu ada yang nggak beres sih. Maka kita lah yang harus juga terlibat dalam proses itu ya, sekecil apapun keterlibatannya. Nah, ilmu politik ini juga ilmu yang dinamis sih. Bisa dipelajari dan juga kadang unik gitu. Karena karakteristik masyarakat Indonesia, contoh politik Jawa Barat dengan politik Jawa, Jawanya Solo, Jawa Tengah, dan itu agak sedikit berbeda gitu. Nah, inilah yang perlu dipelajari melalui proses pendekatan-pendekatan. Pesannya sih tadi sedikit ada anekdot bahwa setengah dari dosanya para pelaku politik itu adalah salah satunya adalah setengah dari dosa kita. Kenapa? Karena kita yang baiknya adalah diam saja dengan politik. Maka kalau nggak mau negara ini ataupun politik ini berantakan, maka kita yang baiknya ini harus ikut terlibat dalam politik. Politik itu kan bukan hanya saja politik praktis melalui partai politik, tapi yang tadi sudah diulas di awal tadi. Nah, maka ya mau nggak mau kita harus terlibat. Biar apa? Kita nggak berdosa terhadap kemungkaran-kemungkaran yang ada di eksekutif maupun legislatif maupun di yudikatif. Itu sih pesannya dan semoga teman-teman semua juga mau sebenarnya sih tanpa ilmunya pun teman-teman sudah mempraktekkan politik ini gitu. Ya, salah satunya adalah keterlibatan teman-teman di forum-forum fakultas, di forum-forum himpunan itu adalah proses kegiatan politik. Nah, jadi tinggal mekanisme dan tata caranya saja yang mungkin biar kalau dalam konsep agama kan biar bernas gitu. Jadi ada dalilnya gitu. Nah, dalilnya itu ya keilmuan gitu. Jadi bukan hanya saja praktiknya gitu. Pesannya ya semoga teman-teman semua sehat walafiat gitu. Dan juga enggak terlibat dalam kegiatan politik baik politik yang terkecilnya di masyarakat, di kampus maupun di tataran daerah gitu. Itu saja sih mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk silaturahmi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Yusron yang sudah berkenan meluangkan waktu memberikan kesan dan pesannya, memberikan tenaganya untuk hadir dan memberikan materi pada forum Dispot kali ini. Mungkin ada beberapa poin yang harus saya ulas kembali. Di antaranya adalah bagaimana cara kita menyikapi politik ini dengan baik. Maka dari itu kita harus bijak dan berhati-hati dalam berpolitik. Karena ilmu politik ini seperti yang dikatakan Kang Yusron tadi itu bersifatnya dinamis, tidak bisa ditentukan, dan pada dasarnya ilmu politik ini bisa menjadi solusi atas semua permasalahan dengan membuat sebuah produk politik yang bisa kita sebut dengan kebijakan seperti itu ya Kang ya. Oke, ini sebelum akhir ini ada closing statement dari saya. Berpolitik adalah bagaimana kita memberikan kontribusi dan pengabdian. Jadi jangan jadikan politik sebagai karir, tetapi jadikanlah politik sebagai lahan untuk mengabdi. Seperti itu mungkin. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Mahdum Ibrahim, selaku moderator, izin undur diri dan menyerahkan kembali kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah melaksanakan diskusi sosial dan politik ini ya.
Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri. Enggak, untuk di-share screen sertifikatnya. Ya, terima kasih kepada Kang Yusron Hidayat yang telah Ya, menjadi sama-sama. Oke, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Kang Faisal. Kepada Kang Faisal dipersilakan. Ada suaraan? Ada Kang. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa sahu kitabuk wardallahu ma'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna hadha iqbalu naharik wa idbaru laik wa aswatu du'atika faghfir li. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wathik Allahumma rabitaha wa adimuddaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واصرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita ada dokumentasi ya kepada yang bisa on cam.